Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andresta Akbarata dengan NIM 3823016 dari Prodi Bisnis Digital, ingin menjelaskan materi roadmap yang berkaitan dengan matkul product development. Nah, bagi yang belum tahu roadmap adalah seperti peta yang menunjukkan jalan yang harus ditempuh agar bisa mengetahui tujuan. Misalnya seperti ketika kita mau pergi ke suatu tempat, kita butuh peta atau jalan yang harus dilalui dan di mana posisi kita sekarang. Bisa diambil ibaratnya, jika kita ingin pergi ke suatu kota, kita membutuhkan peta untuk tahu titik awal dengan kata lainnya di mana kita sekarang, lalu jalur yang harus dilewati, dengan kata lainnya apa yang harus dilakukan, titik akhir, tujuan yang ingin dicapai. Contohnya bisa kita ambil dalam pendidikan. Ketika ada seorang siswa SMA yang membuat roadmap belajar untuk 1 tahun menjelang ujian nasional, ia menerapkan bulan pertama hingga bulan ketiga dia fokus memahami kembali materi-materi dasar, lalu di bulan 4 hingga 6 ia melakukan latihan-latihan soal. Masuk di bulan 7 hingga 9 dia mengikuti bimbingan belajar intensif. Di bulan 10 hingga 12 dia akan melaksanakan tryout dan evaluasi. Contoh yang bisa kita lihat dari dalam bidang bisnis yaitu sebuah toko online yang membuat roadmap pertumbuhan usaha. Untuk yang pertama, dia meluncurkan website dan promosi media sosial. Lalu masuk yang kedua, memulai menjual produk dan kerjasama dengan influencer. Setelah itu, dia membuka cabang di kota lain, lalu mengevaluasi hasil penjualan dan perencanaan ekspansi ke luar negeri. Habis itu kita bisa melihat contoh dalam kehidupan pribadi. Kita bisa mengambil dari seorang pemuda yang membuat roadmap untuk hidup selama 5 tahun ke depannya. Untuk tahun pertama dia lulus dari kuliah, lalu di tahun kedua dia mencari pekerjaan dan menabung. Di tahun ketiga dia melanjutkan pendidikan S2, di tahun kelima dia menikah dan membangun rumah tangga. Nah, kita masuk selanjutnya ke bagian materi tujuan dari roadmap. Roadmap dibuat dengan bagian tujuan penting, yaitu agar semua orang terlibat dalam suatu rencana atau kegiatan yang memiliki arah yang sama dan tahu apa yang harus dilakukan. Roadmap juga memiliki beberapa tujuan utama, yaitu 1. Memberikan arah yang jelas. Dengan kata lainnya, semua pihak tahu kita akan kemana dan bagaimana cara mencapainya. Contohnya bisa kita ambil dari sebuah universitas yang membuat roadmap kurikulum baru selama 4 tahun. Setiap dosen dan mahasiswa mata kuliah tahu apa saja yang akan diambil per semesternya, lalu membuat dalam perancangan jangka panjang. Bisa dibilang seperti contoh untuk rencana-rencana besar yang butuh waktu bertahun-tahun. Contohnya seperti pemerintah membuat roadmap membangun ibu kota baru yang direncanakan sesuai dalam 10 tahun ke depannya, dari pembebasan lahan hingga pembangunan gedung kementerian. Yang selanjutnya kita bisa mengkomunikasikan rencana dengan mudah. Dengan kata lainnya, membuat ide dan merencanakan bisa dipahami banyak orang tanpa perlu penjelasan yang panjang. Bisa kita ambil contohnya dari sektor teknologi membuat roadmap. Pengembangan produk selama setahun dan mempresentasikannya kepada investor agar mereka bisa melihat potensi dan pertumbuhan kita. Lalu selanjutnya sebagai alat pengukur kemajuan. Dengan kata lainnya, roadmap bisa digunakan untuk mengecek apakah semua langkah berjalan sesuai rencana atau tidak. Contohnya bisa kita ambil dalam
proyek renovasi rumah. Pemilik rumah, kontraktor memantau jadwal kerja melalui roadmap proyek mingguan. Nah, untuk tahu bagaimana apa yang dilakukan sudah selesai dan mana yang dilakukan sedang tertunda. Lalu kita masuk kepada materi selanjutnya, yaitu fungsi roadmap. Roadmap memiliki fungsi yang penting agar semua pekerjaan bisa berjalan teratur, terarah, dan efisiensi. Fungsi utamanya yaitu sebagai pemandu kerja. Bisa dibilang supaya semua orang tahu tugasnya dan tidak ada yang bingung harus mulai dari mana. Contohnya bisa kita ambil dari seorang guru yang mengajar pembelajaran yang menggunakan roadmap untuk menentukan materi yang diajarkan setiap minggunya selama 1 semester. Untuk yang kedua, mengatur waktu dan tahapan dengan kata lainnya timeline. Membagi rencana besar dalam tahap-tahapan untuk waktu tertentu agar lebih mudah dikerjakan. Contohnya bisa kita ambil dari tim proyek yang membangun jalan membagi 2 pekerjaan. Untuk minggu pertama hingga kedua mereka akan melakukan survei. Lalu di minggu ketiga hingga keenam mereka akan melakukan pengukuran dan pengaspalan. Lalu di minggu ketujuh mereka melakukan pemasangan rambu lalu lintas. Lalu untuk yang ketiga, menentukan prioritas, membantu memilih mana pekerjaan yang lebih penting dan harus dilakukan terlebih dahulu. Contohnya seperti kita ambil dari perusahaan rintisan yang memilih untuk fokus terlebih dahulu membangun produk MVP sebelum mengembangkan fitur tambahan. Misalnya bagi teman-teman yang belum tahu apa itu MVP, yaitu Minimum Viable Product. Lalu untuk yang keempat, meningkatkan koordinasi tim. Dengan kata lainnya, jika semua orang mengacu pada roadmap yang sama, maka kerja tim jadi lebih rapi dan terkoordinasi. Contohnya bisa kita ambil seperti ketika tim yang menggunakan roadmap, maka dengan ini tim dekorasi, konsumsi, dan dokumentasi tahu kapan mereka akan mulai bekerja. Untuk yang kelima, menghindari kesalahan langkah. Mereka dengan kata lainnya, karena semua langkah sudah ditentukan, risiko salah jalur atau kerja berulang bisa diminimkan. Bisa kita ambil contohnya dalam lomba robotik. Tim pelajar membuat roadmap, desain, dan membantu pembuatan robot agar tidak salah dalam urutannya. Urutannya yaitu ya dari desain, rakit, uji coba, modifikasi, dan kompetensi. Masuk kita ke materi selanjutnya, komponen-komponen dalam roadmap. Roadmap menjadi jelas dan berguna dengan baik. Agar roadmap menjadi jelas dan berguna dengan baik, maka harus memiliki beberapa komponen yang utama. Nah, di balik itu terdapat visi dan tujuan. Dengan kata lainnya, apa hal yang ingin dicapai. Contohnya, kita ambil dari sebuah perusahaan yang ingin menjadi platform edukasi online nomor 1 di Indonesia. Untuk yang kedua, langkah-langkah atau tahapan. Bisa dibilang seperti rincian pekerjaan apa saja yang diperlukan. Contohnya bisa kita ambil dalam langkah untuk membangun aplikasi. Untuk yang pertama, langkahnya yaitu riset pengguna. Lalu untuk yang kedua, mendesain UI UX. Untuk yang ketiga, membuat bangket dan fortet. Untuk yang keempat, menguji fitur. Lalu untuk yang kelima, merilis pasar. Setelah itu, yang ketiga, timeline atau jadwal waktu. Bisa dibilang seperti kapan setiap langkah dilakukan mulai dari awal hingga selesai. Contohnya bisa kita ambil dari sebuah mahasiswa yang mau membuat jadwal pembuatan skripsi. Ketika itu dia memulai skripsi di awal bulan Januari. Nah, di bulan Januari itu dia menentukan judul dan proposal. Lalu di bulan Februari hingga Maret dia akan akan membuat bab 1 hingga bab 3. Lalu di bulan April hingga Mei dia akan mengumpulkan data
Di bulan Juni dia akan melakukan revisi dan sidang. Untuk yang keempat, sumber daya. Apa saja yang dibutuhkan untuk melaksanakan rencana dengan kata lainnya. Bisa kita ambil contoh dari sebuah proyek yang membutuhkan bisa kita ambil contoh dari sebuah proyek sekolah yang membutuhkan laptop, internet, dan waktu kerja kelompok. Lalu untuk yang kelima, penanggung jawab. Bisa kita bilang seperti siapa yang bertugas mengerjakan setiap bagian di sebuah acara. Contohnya bisa kita ambil dari sebuah acara pentas seni. Penanggung jawab dalam panggung kita sebut saja Rani, lalu penanggung jawab dalam acara kita sebut aja Fikul. Setelah itu penanggung jawab konsumsi bisa dibilang namanya Radin. Sekian hasil penjelasan materi roadmap dari saya. Nah, untuk bagian selanjutnya akan dibacakan oleh Rohan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohan Gani dengan NIM 3823010. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dari materi sebelumnya, yaitu contoh penggunaan roadmap. Roadmap adalah peta jalan yang merinci langkah-langkah strategis dalam mencapai tujuan tertentu, digunakan dalam berbagai bidang. Berikut beberapa contohnya. Yang pertama, roadmap pendidikan. Digunakan untuk merancang perjalanan belajar seseorang siswa secara sistematis. Tujuannya adalah agar siswa memiliki arah dan target yang jelas setiap tahunnya. Tahun yang pertama, berfokus pada pembelajaran dasar seperti membaca, menulis, berhitung, dan mata pelajaran pokok lainnya. Tahun yang kedua, siswa mulai diarahkan sesuai minat dan bakat. Misalnya minat pada seni, olahraga, ataupun sains. Tahun yang ketiga ditekankan pada persiapan menghadapi ujian akhir, termasuk ujian nasional atau ujian masuk perguruan tinggi. Tahun yang keempat, siswa sudah lulus dan menentukan pilihan studi lanjutan di perguruan tinggi sesuai dengan bidang yang dikuasai. Selanjutnya yaitu roadmap bisnis. Berfungsi sebagai panduan strategis dalam pertumbuhan perusahaan dari waktu ke waktu. Tahun yang pertama, dilakukan riset pasar untuk mengetahui kebutuhan konsumen, lalu meluncurkan produk awal. Selanjutnya tahun yang kedua, berfokus pada promosi dan ekspansi pasar, memperluas jangkauan produk ke daerah lain. Tahun yang ketiga, menambahkan fitur baru atau membuka cabang untuk menjangkau pelanggan yang lebih luas. Tahun keempat, evaluasi kinerja, memperbaiki kekurangan dan merancang pengembangan lebih lanjut. Selanjutnya, roadmap teknologi atau IT. Digunakan dalam proyek pengembangan aplikasi atau sistem digital, biasanya dibagi ke dalam fase bulanan. Bulan pertama sampai bulan kedua. Tim melakukan analisis kebutuhan seperti apa aplikasi yang dibutuhkan, siapa penggunanya, dan apa tujuannya. Bulan ketiga sampai bulan keempat. Masuk ke tahap desain sistem, yaitu menentukan sistem tampilan atau UI, struktur sistem, dan alur kerja. Bulan kelima sampai bulan keenam. Proses pengembangan aplikasi dimulai dari coding dan integrasi sistem. Bulan ketujuh. Pada bulan ketujuh ini, uji coba dilakukan untuk mencari bug atau kesalahan dari sistem. Bulan ke-8. Aplikasi yang diluncurkan ke publik atau digunakan oleh klien. Yang keenam yaitu manfaat roadmap. Roadmap memiliki banyak manfaat nyata bagi organisasi atau tim, di antaranya yaitu sebagai alat komunikasi strategis. Yaitu roadmap membuat semua anggota tim memahami arah dan tujuan yang sama, sehingga mengurangi miskomunikasi.
Selanjutnya yaitu menghemat waktu dan biaya. Yaitu karena semua langkah sudah direncanakan sebelumnya, maka proses kerja lebih efisien. Selanjutnya yaitu mengurangi risiko kegagalan. Yaitu dengan rencana yang jelas, potensi kesalahan atau kegagalan bisa ditekan lebih awal. Selanjutnya yaitu menunjukkan progres atau kemajuan. Suatu tim bisa melihat sejauh mana kemajuan proyek dari waktu ke waktu. Membangkitkan semangat, yaitu karena setiap anggota tahu apa yang harus dilakukan dan kapan targetnya tercapai. Maka mereka lebih termotivasi. Yang ketujuh yaitu kekurangan roadmap. Meski sangat berguna, roadmap juga memiliki beberapa kelemahan, terutama jika tidak dibuat atau diterapkan dengan tepat. Yaitu terlalu kaku. Jika tidak fleksibel, maka roadmap tidak bisa menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi di lapangan. Selanjutnya yaitu terlalu rumit. Bisa membuat anggota tim bingung, terutama jika terlalu banyak detail teknis. Selanjutnya, mengabaikan kendala eksternal. Kadang tidak memperhitungkan bencana, krisis, ataupun hambatan teknologi yang bisa menghambat pelaksanaan. Selanjutnya yaitu tidak relevan jika tidak diperbarui. Roadmap harus dinamis. Jika tidak disesuaikan dengan perkembangan situasi, maka akan ketinggalan zaman. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Roadmap adalah alat penting yang menggambarkan langkah-langkah menuju tujuan, baik dalam pendidikan, bisnis, maupun teknologi. Roadmap juga membantu individu atau organisasi agar tetap fokus, terstruktur, dan efisien dalam mencapai target. Dengan menggunakan roadmap, kita dapat lebih mudah melihat arah tujuan, menyusun strategi, serta mengukur progres secara berkala. Namun, roadmap juga harus fleksibel dan diperbarui secara rutin agar tetap relevan dan dapat menyesuaikan dengan situasi di lapangan. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.